Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, serta Polri yang kami hormati di seluruh penjuru Indonesia. Semoga pada hari ini dimanapun Bapak dan Ibu berada, senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan batin, serta kemudahan dalam menjalani aktivitas harian bersama keluarga tercinta. Izinkan kami membuka buletin ini dengan satu pengakuan yang jujur dan manusiawi bagi sebagian besar pensiunan. Kabar tentang pensiun bukanlah sekadar informasi administratif. Ia bukan sekadar angka yang muncul di layar ponsel atau tercetak di buku tabungan. Di baliknya ada harapan, ada kecemasan, ada perhitungan dapur, obat-obatan, listrik, air, dan kebutuhan keluarga yang terus berjalan dari hari ke hari. Karena itulah setiap kabar tentang rapel dan penyesuaian manfaat pensiun selalu menyita perhatian, menimbulkan banyak pertanyaan, dan seringkali mengundang beragam spekulasi. Buletin ini kami susun bukan untuk membangkitkan harapan kosong, bukan pula untuk menakut-nakuti. Kami menyusunnya dengan satu niat utama, yaitu menghadirkan penjelasan yang jernih, runtut, menenangkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin Bapak dan Ibu memahami persoalan ini secara utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kabar yang simpang siur. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat khususnya para pensiunan dan keluarga memang kembali tertuju pada isu penyesuaian manfaat pensiun dan rapel yang menyertainya. Hal ini wajar sebab bagi keluarga pensiunan, uang pensiun adalah penopang utama kehidupan sehari-hari. Dari sanalah belanja dapur dipenuhi, tagihan rumah tangga dibayar, obat-obatan ditebus, dan pada banyak kasus juga menjadi sandaran untuk membantu anak serta cucu yang tinggal bersama. Karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan pencairan, penyesuaian, dan jadwal pembayaran harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan penuh tanggung jawab. Informasi yang setengah-setengah justru menimbulkan keresahan. Informasi yang dibesar-besarkan tanpa dasar hanya akan melukai kepercayaan. Maka pada kesempatan ini kami sengaja menggunakan gaya penyampaian layaknya buletin nasional agar alurnya mudah diikuti, tidak emosional berlebihan, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita hidup di era di mana informasi beredar begitu cepat. Pesan berantai, potongan video pendek, tangkapan layar, dan narasi yang terdengar meyakinkan mudah sekali menyebar. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Tidak sedikit yang mencantumkan angka fantastis, janji pencairan instan, bahkan tanggal-tanggal tertentu yang seolah-olah pasti padahal tidak memiliki dasar resmi. Disinilah pentingnya kehati-hatian. Pegangan utama kita tetaplah informasi yang berasal dari saluran resmi pemerintah dan lembaga pengelola pensiun. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melalui jalur komunikasi, kebijakan anggaran negara, dan koordinasi antar lembaga telah menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan bahwa hak-hak pensiunan diproses secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Perlu Bapak dan Ibu pahami, dalam struktur belanja negara, pembayaran gaji dan manfaat pensiun termasuk kategori belanja wajib. Artinya negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pembayaran tersebut tetap berjalan. Prinsipnya sederhana, namun sangat mendasar. Pengabdian puluhan tahun para pensiunan kepada negara tidak boleh berujung pada kebingungan atau ketidakpastian saat menerima haknya. Negara berkewajiban hadir memberi kepastian, bukan sekadar janji. Agar penjelasan ini mudah dipahami dan tidak melebar kemana-mana, buletin ini kami susun dengan alur yang jelas. Pada bagian awal ini, kita akan membahas pengertian dasar tentang rapel dan mengapa rapel bisa terjadi. Pemahaman dasar ini penting, karena banyak kesalahpahaman berawal dari istilah yang tidak dipahami secara utuh. Rapel dalam konteks manfaat pensiun pada dasarnya adalah pembayaran selisih. Selisih ini muncul karena adanya penyesuaian perhitungan yang berlaku surut. Dengan kata lain, ketika ada perubahan ketentuan atau penyesuaian nominal yang seharusnya sudah berlaku sejak waktu tertentu, namun secara administratif baru dapat dibayarkan kemudian, maka selisih antara nominal lama dan nominal baru pada bulan-bulan sebelumnya akan dibayarkan sekaligus atau bertahap. Selisih inilah yang disebut rapel. Jadi rapel bukanlah uang tambahan misterius, bukan hadiah, bukan pula dana dadakan. Rapel adalah hak yang timbul
dari perhitungan yang disesuaikan berdasarkan ketentuan resmi. Memahami hal ini penting agar Bapak dan Ibu tidak terjebak pada narasi yang menggambarkan rapel seolah-olah sebagai bonus besar yang pasti sama untuk semua orang. Dalam praktiknya, nominal rapel setiap penerima manfaat memang tidak sama. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, bahkan kekecewaan ketika membandingkan dengan orang lain. Mengapa bisa berbeda? Karena besarnya manfaat pensiun dipengaruhi oleh banyak unsur. Golongan terakhir, masa kerja, jenis penerima manfaat, apakah pensiun sendiri, janda, duda, atau anak, serta komponen dasar perhitungan lainnya, semuanya berperan dalam menentukan besaran akhir. Karena itu, bila Bapak dan Ibu mendengar cerita bahwa tetangga menerima rapel dengan nominal tertentu, jangan langsung menyimpulkan bahwa jumlahnya akan sama persis. Perbedaan nominal adalah hal yang wajar dan sah. Yang penting adalah prinsipnya, yaitu setiap penerima manfaat berhak atas perhitungan sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk dirinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah memahami apa itu rapel, kita perlu memahami bagaimana negara menyalurkan pembayaran kepada jutaan penerima manfaat. Dalam skala sebesar itu, penyaluran tidak mungkin dilakukan secara serentak tanpa perencanaan. Sistem perbankan dan sistem administrasi memiliki kapasitas tertentu. Jika jutaan transaksi dipaksakan dalam satu waktu yang sama, risikonya sangat besar. Mulai dari layanan perbankan yang melambat, antrian kantor layanan yang membelodak, hingga potensi gangguan teknis yang justru merugikan penerima manfaat. Karena itulah penyaluran manfaat pensiun, termasuk rapel pada umumnya, dilakukan secara bertahap. Tahapan ini bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan hak, melainkan untuk menata proses agar seluruh sistem berjalan aman dan tertib. Dalam pendekatan bertahap ini sering diterapkan skema prioritas. Intinya bukan siapa yang lebih penting, melainkan siapa yang lebih rentan dan lebih membutuhkan untuk didahulukan, sambil memastikan sistem tetap stabil untuk penyaluran berikutnya. Kelompok yang sering menjadi perhatian khusus antara lain penerima manfaat janda dan duda, pensiunan usia lanjut, penerima dengan nominal manfaat yang relatif kecil, serta mereka yang memiliki kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan lebih cepat. Sekali lagi perlu ditekankan ini, tidak berarti kelompok lain diabaikan. Semua hak tetap diproses, hanya saja waktunya diatur agar keseluruhan proses aman dan tidak menimbulkan masalah baru. Pada titik ini, biasanya muncul pertanyaan yang paling sering diajukan, yaitu tentang jadwal pencairan. Agar tidak terjadi kebingungan akibat banyaknya tanggal yang beredar, seluruh penjelasan dalam buletin ini menggunakan satu patokan waktu yang sama, yaitu 30 Januari 2026. Tanggal ini digunakan sebagai acuan narasi baik sebagai titik penegasan kebijakan pengumuman maupun penataan proses penyaluran. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan bahwa tahapan administrasi dan koordinasi penyaluran hak-hak pensiunan dikelola secara sistematis bersama lembaga pengelola pensiun dan pihak terkait. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa proses tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dengan prinsip ketertiban administrasi, kehati-hatian sistem, serta perlindungan bagi penerima manfaat, terutama para lansia. Pernyataan ini menjadi penguat bagi Bapak dan Ibu bahwa yang dikejar bukan hanya kecepatan, tetapi juga ketepatan dan keamanan. Negara tidak boleh ceroboh ketika mengurus hak jutaan pensiunan. Setiap rupiah yang disalurkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sampai ke pihak yang berhak. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih praktis dan sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerimaan hak, yaitu pemutakhiran data penerima manfaat. Disinilah sering terjadi kendala yang sebenarnya bisa dihindari bila dipahami dengan baik. Pemutakhiran data, ketertiban penyaluran, dan perlindungan hak pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada bagian sebelumnya kita telah membahas pengertian rapel, alasan mengapa rapel bisa terjadi, serta mengapa penyaluran hak pensiun tidak selalu dilakukan secara serentak. Sekarang kita memasuki bagian yang sering dianggap sepele,
namun justru sangat menentukan lancar atau tidaknya penerimaan hak, yaitu pemutakhiran data penerima manfaat. Banyak keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya menimbulkan keresahan. Padahal bukan karena hak itu tidak ada atau dihapus, melainkan karena data perlu disesuaikan agar sistem memproses pembayaran dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa pemutakhiran data bukanlah hambatan, melainkan perlindungan. Kita perlu meluruskan satu anggapan yang keliru. Pemutakhiran data bukan berarti negara mempersulit pensiunan. Sebaliknya, langkah ini dilakukan agar hak Bapak dan Ibu benar-benar sampai ke tangan yang tepat, ke rekening yang benar, dan kepada pihak yang sah. Dalam sistem pembayaran modern yang melibatkan jutaan transaksi, kesalahan kecil dalam data bisa berdampak besar. Bayangkan jika nomor rekening yang tercatat sudah tidak aktif atau nama pada rekening tidak sesuai dengan nama penerima manfaat, sistem akan menahan pembayaran bukan karena ingin menunda, tetapi karena ada kewajiban untuk memastikan dana negara tidak salah transfer. Inilah alasan mengapa pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam setiap proses penyesuaian manfaat. Data pertama yang paling krusial adalah data rekening bank. Rekening yang terdaftar harus aktif dan benar-benar atas nama penerima manfaat. Dalam beberapa kasus, pensiunan mengganti rekening karena alasan tertentu seperti rekening lama ditutup, pindah bank, atau buku tabungan diperbarui. Bila perubahan ini tidak dilaporkan melalui jalur resmi, sistem tidak akan mengenalinya. Kesalahan satu digit angka rekening saja bisa membuat pembayaran tertahan. Demikian pula jika rekening sudah lama tidak aktif. Sistem perbankan akan menolak transaksi dan dana tidak akan masuk sampai data diperbaiki. Karena itu, memastikan rekening aktif dan sesuai adalah langkah perlindungan bagi Bapak dan Ibu sendiri. Selain rekening, status penerima manfaat juga sangat menentukan apakah Bapak dan Ibu menerima pensiun sebagai pensiunan langsung, sebagai janda, duda, atau sebagai pensiun anak. Setiap status memiliki dasar perhitungan yang berbeda. Bila terdapat perubahan status yang belum tercatat seperti perubahan dokumen keluarga atau kondisi administrasi tertentu, maka perhitungan manfaat bisa terhambat. Data golongan terakhir dan unsur dasar perhitungan juga perlu dipastikan kebenarannya. Pada umumnya, data ini sudah tercatat sejak awal pensiun. Namun dalam beberapa kasus ditemukan ketidaksesuaian akibat dokumen lama, perubahan regulasi, atau proses migrasi sistem. Pemutakhiran data membantu memastikan bahwa perhitungan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Data kontak seringki dianggap tidak penting, padahal perannya sangat besar. Nomor telepon yang aktif dan alamat email yang dapat diakses memudahkan lembaga pengelola menyampaikan pemberitahuan resmi. Saat ini banyak informasi disampaikan melalui pesan singkat atau elektronik. Bila data kontak tidak aktif, informasi penting bisa tidak sampai. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tidak terbiasa menggunakan email atau ponsel pintar, tidak menjadi masalah. Yang penting ada anggota keluarga yang dipercaya untuk membantu memantau informasi resmi. Namun, di sini ada satu batas yang tidak boleh dilanggar. Data sensitif seperti OTP, PIN, atau kata sandi tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mengaku membantu. Alamat domisili juga memiliki peran tertentu. Bila Bapak dan Ibu pindah rumah, tinggal bersama anak, atau berpindah kota, pembaruan alamat memudahkan komunikasi. Bila sewaktu-waktu diperlukan verifikasi atau pengiriman informasi tertentu, data yang mutakhir membuat proses administrasi lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan. Lalu, bagaimana cara melakukan pemutakhiran data secara aman secara umum? Jalurnya jelas dan resmi. Pemutakhiran dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor layanan resmi dengan membawa dokumen yang diperlukan. Petugas akan membantu memeriksa kelengkapan dan memperbarui data sesuai prosedur. Selain itu, tersedia pula saluran daring resmi berupa situs atau aplikasi yang disediakan oleh lembaga pengelola pensiun. Dalam beberapa kasus, tersedia layanan pusat informasi atau bantuan yang memberikan panduan langkah demi langkah. Jalur-jalur ini dirancang agar mudah diakses dan tidak membebani pensiunan. Yang perlu diingat, pemutakhiran data melalui jalur resmi pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Disinilah Bapak dan Ibu perlu ekstra waspada.
Bila ada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan dengan meminta uang, itu merupakan tanda yang sangat jelas dari praktik penipuan. Hak pensiun tidak boleh dijadikan ladang pungutan oleh oknum. Negara, lembaga pengelola, dan bank penyalur memiliki prosedur yang transparan dan tidak memerlukan perantara berbayar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah memahami pentingnya pemutakhiran data, kita perlu membahas satu aspek yang tak kalah penting, yaitu kewaspadaan terhadap HOA dan penipuan. Masa menunggu pembayaran seringki dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Mereka memanfaatkan harapan dan kekhawatiran yang wajar dirasakan oleh pensiunan. Penipu biasanya datang dengan narasi yang terdengar meyakinkan. Mereka menyebut nama lembaga resmi menggunakan logo tertentu, bahkan mencantumkan istilah-istilah administratif agar terlihat kredibel. Mereka menekan calon korban dengan kalimat yang seolah mendesak. Seakan-akan jika tidak segera bertindak, hak akan hangus atau tertunda lama. Ciri-ciri penipuan sebenarnya bisa dikenali bila kita tenang. Pesan yang meminta OTP, PIN ATM, atau kata sandi adalah tanda paling jelas. Tautan yang tampak seperti situs resmi, namun alamatnya aneh atau berbeda, sedikit juga patut dicurigai. Janji pencairan instan dalam hitungan jam, dengan syarat mengisi formulir tertentu, dan mengirim data pribadi, adalah modus yang sering digunakan. Ada pula yang mengaku sebagai petugas dan meminta foto KTP atau buku tabungan melalui aplikasi pesan. Bapak dan Ibu perlu ingat, petugas resmi tidak akan meminta data sensitif melalui pesan pribadi. Bila ada permintaan seperti itu, hentikan komunikasi dan jangan menanggapi lebih lanjut. Langkah aman ketika menerima informasi meragukan adalah menenangkan diri dan tidak terburu-buru. Jangan membalas pesan atau mengikuti perintah yang meminta data sensitif. Lakukan verifikasi melalui sumber resmi, baik kantor layanan, pusat informasi, situs resmi, maupun akun media sosial yang terverifikasi. Bila perlu, minta bantuan keluarga untuk memastikan kebenarannya. Sikap hati-hati ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi Bapak dan Ibu, agar hak yang diterima benar-benar menjadi manfaat, bukan malah menimbulkan kerugian. Ingatlah bahwa OTP dan PIN adalah kunci rekening. Sekali bocor, dampaknya bisa sangat merugikan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, hingga titik ini kita sudah membahas dua hal besar yang sangat menentukan kelancaran penerimaan rapel dan penyesuaian manfaat, yaitu pemahaman yang benar tentang sistem penyaluran dan kelengkapan data, serta kewaspadaan terhadap penipuan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana dampak rapel dan penyesuaian manfaat terhadap ekonomi rumah tangga pensiunan. Bagaimana cara mengelolanya dengan bijak, serta apa yang harus dilakukan bila terjadi perbedaan nominal atau keterlambatan yang memerlukan koreksi. Pembahasan tersebut akan kita susun dengan tetap berpegang pada satu patokan waktu yang sama, yaitu 30 Januari 2026, agar Bapak dan Ibu tidak bingung oleh berbagai tanggal yang beredar. Dampak rapel bagi kehidupan pensiunan, pengelolaan bijak, dan penegasan kepastian. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada bagian terakhir buletin ini, kita akan berbicara tentang hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari para pensiunan, yaitu bagaimana rapel dan penyesuaian manfaat pensiun berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga, bagaimana menyikapinya dengan bijak, serta apa yang perlu dilakukan bila muncul perbedaan atau kendala dalam penerimaan. Bagi sebagian orang, rapel mungkin dipandang sekadar tambahan dana. Namun, bagi keluarga pensiunan, rapel seringki memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia bukan hanya angka yang masuk ke rekening, melainkan ruang napas setelah sekian waktu menjalani hidup dengan perhitungan yang ketat. Dalam banyak rumah tangga pensiunan, setiap rupiah memiliki tujuan, dan setiap perubahan nominal membawa pengaruh nyata. Banyak keluarga pensiunan yang memanfaatkan rapel sebagai dana cadangan, terutama untuk kebutuhan kesehatan. Kita semua memahami bahwa di usia senja kesehatan menjadi prioritas utama. Pemeriksaan rutin, obat-obatan, dan perawatan seringkali tidak bisa ditunda. Dana rapel dapat membantu menutup kebutuhan tersebut, terutama bila sebelumnya
harus dihemat atau bahkan ditangguhkan karena keterbatasan. Ada pula keluarga yang menggunakan rapel untuk melunasi cicilan atau utang yang terpaksa diambil demi memenuhi kebutuhan harian. Dalam kondisi tertentu, pensiunan harus berhutang untuk biaya dapur, listrik, air, atau biaya berobat. Ketika rapel diterima, kesempatan untuk melunasi kewajiban tersebut berarti mengurangi beban bulanan, sehingga uang pensiun berikutnya dapat digunakan dengan lebih lega. Selain itu, rapel sering dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup secara sederhana, memperbaiki atap yang bocor, mengganti peralatan rumah tangga yang sudah rusak, atau membeli kebutuhan pokok dalam jumlah yang lebih aman. Tak sedikit pula yang menggunakan rapel untuk membantu anak dan cucu, terutama dalam keluarga besar yang hidup bersama. Namun dalam suasana apapun kami perlu menyampaikan satu pesan penting. Dana rapel sebaiknya dikelola dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok dan kesehatan. Sisihkan sebagian sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Bila ingin membantu keluarga, lakukanlah dengan ukuran yang tidak mengorbankan kebutuhan bapak dan ibu sendiri. Pengelolaan yang tenang dan terukur akan membuat manfaat rapel terasa lebih lama dan memberikan ketenangan batin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam sistem pembayaran massal yang melibatkan jutaan penerima manfaat, tidak tertutup kemungkinan muncul kasus-kasus khusus. Ada kalanya seseorang merasa nominal yang diterima berbeda dari perkiraan. Ada pula yang mengalami keterlambatan karena persoalan data atau administrasi. Bila hal ini terjadi, yang terpenting adalah tidak panik. Langkah pertama adalah memeriksa kembali bukti penerimaan dan dokumen yang dimiliki. Bandingkan dengan informasi resmi yang ada. Bila setelah itu masih terdapat perbedaan yang dirasa perlu diklarifikasi, tempuhlah jalur koreksi melalui layanan resmi. Setiap lembaga pengelola memiliki mekanisme pengaduan yang disediakan khusus untuk menangani hal semacam ini. Proses koreksi pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Jangan percaya pada pihak yang menawarkan jasa, memperbaiki data, atau mempercepat koreksi dengan imbalan tertentu. Bila memang terdapat kekurangan yang terbukti secara administrasi, selisihnya akan diselesaikan melalui mekanisme resmi tanpa pungutan. Pada titik ini, penting bagi kita untuk kembali mengingat patokan waktu yang telah distandarkan dalam buletin ini. Seluruh penjelasan tenggat dan target waktu yang disebutkan mengacu pada tanggal 30 Januari 2026. Tanggal ini digunakan sebagai rujukan untuk memahami alur kebijakan penegasan koordinasi dan penataan proses penyaluran. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan dan penyaluran hak-hak pensiunan dilakukan dengan prinsip ketertiban administrasi, kehati-hatian sistem, dan perlindungan penerima manfaat. Penegasan ini juga dibarengi dengan pengingat pentingnya kelengkapan data dan kewaspadaan terhadap penipuan. Dengan adanya satu patokan waktu yang jelas, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi terombang-ambing oleh berbagai tanggal yang beredar tanpa kejelasan. Fokuslah pada informasi resmi dan pada langkah-langkah yang berada dalam kendali Bapak dan Ibu sendiri, yaitu memastikan data benar dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebelum menutup buletin ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan penenang yang kiranya perlu diingat bersama. Hak pensiun adalah hak yang lahir dari pengabdian panjang. Negara mengatur dan menyalurkan hak tersebut melalui sistem agar sampai dengan benar. Perbedaan waktu penerimaan dalam sistem bertahap adalah hal yang wajar dan tidak berarti hak itu hilang. Peran terbesar Bapak dan Ibu adalah menjaga ketenangan, memastikan data mutakhir, dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak jelas sumbernya. Lindungi diri dan keluarga dengan tidak memberikan OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapapun. Jangan mengklik tautan yang meragukan, dan jangan tergiur janji pencairan instan. Bila ada hal yang belum jelas, mintalah bantuan keluarga yang dipercaya dan lakukan verifikasi melalui saluran resmi.
Jangan menjadikan pesan berantai sebagai rujukan utama. Dalam urusan hak pensiun, ketenangan dan ketelitian adalah kunci. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, buletin ini kami susun sebagai bentuk penghormatan kepada para purna bakti yang telah mengabdikan diri di pemerintahan, di pertahanan, dan di keamanan. Kami memahami bahwa di masa pensiun yang dibutuhkan bukan hanya kabar, tetapi kepastian yang disampaikan dengan cara yang menghargai martabat dan pengabdian. Semoga penjelasan ini dapat menjadi pegangan yang menenteramkan, membantu Bapak dan Ibu memahami alur informasi dengan jernih, serta menguatkan keyakinan bahwa hak-hak yang telah diperjuangkan akan diproses dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan ketenangan bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,